안녕하세요. 의무론 수업을 맡은 아스마라고 합니다. 자, 이번에 우리가 이제 4강의 의미장에 대해서 iyagi해 보겠습니다. Jadi kita akan membahas tentang 의미장 atau semantic field atau medan makna pada pertemuan kali ini. Baik, pokok bahasan kita ada 3 hal. Yang pertama, terkait 의미장에 대한 기초적 이해. Jadi pengetahuan mendasar terkait 의미장 atau semantic field. Lalu yang kedua terkait 기하열적장 이론 gitu kan. Jadi untuk 의미장 ini ada beberapa teori sebenarnya yang akan kita bahas di sini yang 기하열적. Lalu yang ketiga adalah hubungan antara 의미장 dengan 문화 atau budaya. Mata perkuliahan kita pada kali ini itu diambil dari bukunya Yoon Pyong-hyun 교수님 gitu kan, yang berjudul Gugo Imiron Gani. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengetahuan mendasar terkait 의미장. Jadi 의미장 itu apa sih gitu kan? Kita akan bahas. Nah, jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan 의미장 gitu, atau semantic field atau bahasa Indonesianya itu medan makna. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada warna ya, krayon gitu. Jadi warnanya beda-beda. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang dia coklat, ada yang dia putih gitu kan. Dalam bahasa Korea ini bermacam-macam. 빨강, 주황, 노랑, 파랑, 남색, 갈색, dan segala macamnya gitu kan. Nah, kata-kata ini dari Palgang sampai Gomjong ini itu merupakan kata-kata yang termasuk dalam ranah makna gitu kan, sehingga dikumpulkan menjadi satu gitu kan, menjadi kata-kata yang berada dalam kategori makna gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan 의미장 secara ringkasnya itu sebenarnya adalah 단어들의 집합 atau kumpulan dari kata-kata, kumpulan kosakata. Yang mana kosakata tersebut tidak hanya dikumpulkan begitu saja gitu kan, tetapi ada 특정의 의미를 기준. Jadi ada standar makna tertentu sehingga kata-kata itu bisa dikumpulkan gitu. Jadi seperti ini gitu kan, kata-kata ini itu dia memiliki kesamaan gitu kan, yaitu berkaitan dengan warna. Maka standarnya itu adalah warna gitu, atau yang berkaitan dengan warna. Sehingga kata-kata yang ada dalam 의미장 tertentu gitu itu memiliki sangu kindiran 관계 atau hubungan yang mereka erat dan saling berhubungan gitu, saling berkaitan. Nah, di sini ada pemahaman terkait genyomjang dengan ohwijang. Jadi sebelumnya mungkin nanti ada pembahasan tentang ohwijang, ada eimijang gitu. Jadi sebenarnya apa sih bedanya antara eimijang dengan ohwijang gitu kan? Jadi itu sebenarnya sama gitu kan, hanya eh, apa ya? Ya, dua-duanya sama-sama terkait makna gitu kan. Yang mana eimijang sendiri itu maknanya itu adalah makna kosakatanya gitu. Jadi bukan makna kalimat secara keseluruhan gitu. Maka dari itu terkadang ada yang menyebutnya juga sebagai ohwijang. Nah, teori ini gitu kan, teori Jang Iron atau teori field theory gitu. Nah, itu pertama kali disampaikan, sebenarnya bukan pertama kali ya, tapi secara keseluruhannya, secara lengkapnya itu disampaikan oleh Trio. Kan. Jadi dia mengembangkan teori ini gitu kan. Jadi menurut si Trio ini, nah, 단어의 주위에는 그 단어와 개념적으로 연관. Jadi ketika ada suatu kata, maka secara konsep itu ada kata-kata lain itu yang dia berhubungan gitu maknanya gitu kan. Dan memiliki apa namanya relatif gitu, atau hubungan yang erat gitu kan. Maka di sini ada yang disebut dengan genomjok 친족들. Jadi relatif konseptual atau hubungan konseptual gitu. Jadi seperti ini kosakata ini, maka hubungan konseptualnya yaitu warna gitu kan. Yang mana genomjok ini itu lebih ke apa ya, yang ada dalam otak kita. Jadi ketika kita melihat sesuatu, melihat di sini contohnya warna, maka itu berarti ya
semua warna itu ada gitu kan. Kita melihat oh ada warna kuning, ada warna merah, ada warna hijau, biru dan segala macamnya gitu kan. Nah, jadi secara konsep yang kita lihat, yang kita tahu itu disebut dengan genyomjok cintukul. Nah, dari konsep ini pada akhirnya eh, kita ungkapkan gitu kan dengan simbol-simbol bahasa gitu kan. Nah, jadi di sini ohwijang atau lexical field itu adalah wejogin guchejok kusion. Jadi pengungkapan atau penggambaran yang bucejok yang detail dan wejok. Wejok itu secara outputnya atau secara luarannya gitu kan. Jadi yang disebut ohwijang atau di sini imijang itu adalah ya danonya gitu, kosakatanya gitu kan. Jadi mungkin secara konsep kita tahu semua nih warna gitu. Tetapi belum tentu kosakata terkait warna tersebut ada gitu di dalam bahasa kita. Jadi itu yang membedakan antara Genyeomjang dengan Ohwijang gitu. Jadi Genyeomjang itu konsepnya lebih abstrak dan lebih luas gitu. Karena ya apa yang kita lihat, yang kita rasakan itu memang ada gitu secara realnya gitu. Tapi belum tentu ada kosakata yang dia merepresentasikan itu. Nah, itu tadi terkait konsep dasar Imijang. Selanjutnya kita akan membahas tentang Geoljok Imijang. Oke. Nah, jadi Geoljok ini Geol itu lebih ke seperti apa ya? Ada tahapan-tahapannya gitu kan. Nah, jadi menurut si trio tadi ini ada yang namanya Genyomjang, ada Ohwijang. Genyomjang atau konseptual tadi ini, konseptual field itu dia nejuk kuangia atau hubungan internal gitu. Jadi ya memang lebih ke ada di otak kita hubungan konseptual abstrak gitu kan. Nah, dan kita mengungkapkannya dengan kosakata yang mana Ohwijang itu berarti ya dia bagian yang luarnya yang kelihatannya gitu. Maka dari itu tadi saya bilang bisa jadi warna itu kita semua tahu, semua warna itu ya ada gitu, bisa kita lihat, tapi belum tentu kosakata yang menggambarkan suatu warna tertentu itu ada gitu dalam bahasa kita. Nah, di sini yang namanya Gyeoljok Jang-iron, gitu kan? Di Han Onoe Owi Chegenen, jadi sistem kosakata suatu bahasa itu ada dia Chue Gecheng Bubunjang. Jadi ada subfield atau ranah di bawahnya lagi yang dia bertingkat ya, atas bawah gitu kan. Eh, dan dia yang menggabungkan unsur-unsur tersebut gitu. Jadi secara ada tahapannya gitu. Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan makna suatu kata oleh si trio ini Danoe Eimiran Owijang sogeso pakhal su innande gitu. Jadi makna suatu kata itu bisa kita lihat, bisa kita ketahui dari eh, medan kosakata ini gitu, dari Ohwijang ini. Tetapi makna dari setiap gakkage danonen, jadi makna dari setiap kata tersebut, jadi kan dalam Ohwijang ada berbagai macam kata, ada banyak kata gitu. Jadi makna setiap katanya itu 개념적으로 인접해 있는 다른 단어들과의 상호 이전 관계 속에서 결정된다고 보았다. gitu. Jadi ditentukannya berasal dari hubungan ijon atau hubungan yang dependen yang bergantung gitu kan dengan kosakata lainnya gitu kan. Nah, jadi eh, namanya suatu kata kadang kita melihat dari kata-kata lainnya sehingga kita bisa menentukan maknanya. Jadi di sini contohnya ada sengmul atau makhluk hidup, gitu kan. Makhluk hidup di sini ada dongmul, ada shingmul, ada hewan, ada tumbuhan gitu. Hewan itu yang dia maksudnya bergerak, tumbuhan itu yang dia tidak bisa bergerak secara bebas gitu kan. Nah, bagian-bagian ini lalu ini gitu kan. Di bawahnya ini jadi yang tahapan-tahapan ini itu disebut dengan bubuncang atau subfield tadi gitu kan. Lalu eh, hierarki atas bawah ini gitu kan, hubungan yang atas bawah ini itu disebut dengan gechencok atau sistematis. Nah, ini diungkapkan oleh Lyons
gitu kan, tahun 1977. Nah, jadi yang dimaksud dengan struktur Oye Gechunjok Jojik gitu kan, itu adalah ada hubungannya dengan hubungan umum khusus dari suatu kata gitu. Jadi ada kata umum, kata khusus. Jadi kan ini yang paling umum, yang paling atas. Yang paling atas, yang paling umum, sampai ke sini ke bawah itu lebih ke khusus lagi gitu. Jadi di sini ada misalkan sengmul, ada makhluk hidup, lalu ke sininya ada dongmul, hewan, yang mana hewan itu ada nal jimseng, ada kil jimseng, di sini ada ingan ya. Jadi manusia masuknya itu ke hewan kalau di sini karena bisa bergerak gitu kan. Nah, di sini eh kil jimseng atau hewan-hewan yang dia sebenarnya hewan lebih ke yang dia tidak liar gitu kan. Contohnya di sini ada G atau anjing gitu kan. Dan di sini anjing juga ada banyak jenisnya gitu kan. Ada angke, ada suke, ada gangaji gitu kan. Dan sebenarnya kalau ditarik ke bawah lagi mungkin ada banyak gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan geoljok jang iron gitu. Jadi ada hubungannya dengan owie sanga guange. Hubungan atas bawah suatu kosa kata. Jadi kalau ya secara singkatnya kata umum, kata khusus. Nah, jadi sebelum kita bahas selanjutnya gitu, jadi selain Geolcuk Iron ini, gitu, ada Tongapcuk Iron. Nah, itu nanti silakan bisa dicari referensinya secara terpisah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Eimijang, hubungan antara semantic field, medan makna, dengan munhua atau budaya. Gitu. Jadi karena suatu medan makna dalam suatu bahasa, itu bisa jadi sangat jauh berbeda. Gitu. Dan yang menentukan itu adalah budaya dari suatu pengguna bahasa. Nah, di sini kalau kita lihat ini sebenarnya sama-sama salju ya, gitu kan. Sama-sama salju. Yang di sini itu dari suku Eskimo, yang di sini ya salju di Korea gitu kan. Jadi dari suku Eskimo dengan Korea itu sama-sama mereka bersalju. Gitu. Tetapi bedanya kalau di Korea itu 4 musim. Di sini ada 4 musim atau sagejol. Kalau di suku Eskimo mungkin ya benar-benar ya musimnya itu sama gitu kan, hanya 1 musim saja setiap hari melihat salju gitu. Jadi meskipun suku Eskimo dengan orang Korea itu sama-sama melihat salju, tetapi intensitasnya berbeda gitu. Yang mana suku Eskimo itu melihat salju itu mungkin hampir setiap hari. Dan karena mereka setiap hari itu melihat salju, kosakata terkait salju itu ada sangat banyak, hampir 50 kosakata yang mereka berhubungan dengan salju gitu kan. Jadi salju yang segar gitu, salju yang mungkin benar-benar berasa segar gitu kan. Lalu ada yang mungkin ya salju yang lembut dan apa ya di sini soft deep snow gitu kan. Salju yang dia turun di ground gitu kan. Salju yang kecil-kecil gitu. Snowflake gitu itu ada bahasanya sendiri gitu kan. Hampir 50 kosakata terkait salju. Nah, sedangkan dalam bahasa Korea itu juga banyak gitu, karena orang Korea itu juga mereka musim dingin itu cukup panjang, tetapi tidak sebanyak orang Eskimo gitu. Jadi di sini ada Solpyeon, Solhwa, Sona Ginun. Dan ini rata-rata sebenarnya Hanca gitu, kebanyakan Hanca. Jadi kayak ini, jadi Hancanya salju dalam bahasa Korea itu Sol, gitu kan, Gangsol. Sedangkan goyo-nya atau bahasa aslinya itu adalah nun. Jadi bisa dilihat di sini ada yang pakai nun, ada yang pakai sol, gitu kan. Nah, jadi ada yang dia asli bahasa Korea, ada yang dia yang ambil dari kosakata Cina, gitu kan. Nah, bisa dilihat di sini di bahasa Korea juga banyak, tapi tidak sebanyak dan tidak seasli, gitu karena tidak ada campuran dari bahasa Cinanya. Tidak seasli seperti orang Eskimo gitu, kosakata terkait saljunya. Nah, itu tadi karena ada perbedaan latar belakang, perbedaan budaya gitu terkait salju pada kedua komunitas tersebut gitu kan. Yang suka Eskimo tiap hari lihat salju dibandingkan dengan orang Korea yang mungkin setahun itu hanya 3 bulan, 4 bulan lihat salju, itu jelas akan berbeda. Dan akan sangat jauh berbeda lagi dengan mungkin negara tropis seperti kita yang
bahkan salju aja tidak ada gitu kan. Tidak pernah ada salju, mungkin hujan es kadang beberapa kali ya, tetapi yang namanya salju itu mungkin tidak, hampir dikatakan tidak ada kecuali di puncak Jayawijaya gitu. Sehingga kita tidak punya kosakata terkait salju. Bahkan salju itu juga kan dia serapan dari bahasa Arab gitu. Jadi karena itu tadi kita tidak pernah melihat salju. Jadi yang namanya imijang itu sangat berhubungan dengan budaya suatu komunitas atau suatu bangsa. Nah, ini maka dari situ berlandaskan hal tersebut ada yang namanya Ono Sang Desong Gasol atau teori relativitas bahasa. Jadi karena eh, cara berpikir suatu suatu komunitas atau suatu kaum, suatu bangsa itu dia berbeda gitu sesuai dengan bahasa yang digunakannya gitu. Jadi 사용하는 언어가 다르면 그에 대응하여 사고방식 itu cara pikir ya, cara berpikir. 사고방식이나 다르다는 것인데 이것은 언어 상대성 가설이라고 한다 gitu. Jadi ya kalau cara berpikirnya beda, bahasanya juga berbeda gitu dan sebaliknya. Tuh. Nah, di sini yang pertama kali mengungkapkan terkait teori relativitas bahasa ini adalah Humboldt. Nah, jadi menurut Humboldt gitu kan, namanya bahasa itu 그 언어를 사용하는 사람의 사고방식. Jadi cara berpikir orang yang menggunakan bahasa tersebut atau jungshin gujo, struktur apa ya, struktur psikisnya gitu, struktur psikisnya, psikologinya gitu kan ditentukan oleh hal tersebut gitu. Maka dari itu tadi gitu sebagai contohnya tadi yang kosakata salju itu gitu kan. Yang mana dalam bahasa Eskimo itu sangat banyak, bahasa Korea ada banyak tapi tidak terlalu banyak gitu kan. Bahasa Indonesia bahkan lebih tidak ada lagi gitu. Karena ya itu tadi dalam kita gitu di Indonesia itu hampir dikatakan tidak ada salju sehingga tidak ada kosakata terkait itu. Contohnya lagi mungkin beras gitu, yang mana dalam bahasa Inggris disebutnya hanya rice gitu kan. Jadi beras itu rice, eh, lalu nasi itu juga rice gitu kan, karena fried rice gitu. Atau sawah itu juga disebutnya rice field gitu kan. Sedangkan dalam bahasa Korea itu beda-beda gitu. Ada mulai dari nun tadi gitu kan. Lalu dia menjadi sal beras, lalu menjadi bab nasi gitu. Dalam bahasa Indonesia itu juga cukup banyak gitu kan. Padi, lalu itu ada beras, ada nasi gitu. Ada juga gaba, ada sampai jerami gitu kan. Bahasa Jawa atau bahasa Sunda bahkan mungkin lebih detail gitu karena kebiasaan sehari-harinya adalah bertani gitu. Nah, jadi suatu bahasa itu tidak bisa dianggap sama gitu kan. Karena apa ya? Karena memang budayanya itu berbeda gitu. Jadi maka itu ada relativitas bahasa. Nah, di sini contohnya ada kata furuda dalam bahasa Korea. Dalam bahasa Inggris ada kata green dan blue. Dalam bahasa Indonesia itu ada hijau, ada biru. Kan? Furuda dalam bahasa Korea itu sebenarnya mencakup kedua ini. Jadi kalau ditanya bahasa Koreanya biru apa? Furuda. Bahasa Korea hijau apa? Furuda. Gitu kan. Jadi furen ip itu daun yang hijau gitu kan, bukan daun yang biru ya. Atau furen hanel, langit yang biru. Jadi keduanya sama-sama furuda. Tapi dalam bahasa Inggris, green dan blue itu dibedakan. Bahasa Indonesia juga iya gitu. Tapi sebenarnya memang warna ini ya, hijau sama biru itu kok warna yang sering ketukar ya. Kadang kalau laki-laki biasanya itu tidak terlalu bisa membedakan yang mana sih yang hijau, mana sih yang biru gitu kan. Atau eh, di suku Jawa itu juga hijau dan biru itu sebenarnya satu konsep gitu. Jadi kalau nyebut
biru itu kadang hijau, nyebut hijau itu kadang biru. Jadi sama seperti orang Korea, gitu kan. Nah, itu tadi yang menyebabkan namanya bahasa itu tidak bisa disamaratakan gitu. Jadi relatif tergantung dari budaya bahasa yang bersangkutan. Gitu. Nah, ini selanjutnya adalah pembahasan tentang Owi Jange Binjari. Leksikal gap gitu atau celah leksikal gitu kan. Nah, jadi suatu kata dalam suatu bahasa gitu. Jadi ada kata namanya Owijang tadi kan kumpulan kosakata ya, gitu kan. Berdasarkan satu standar makna yang sama, itu terkadang ada kosakata yang apa ya, kesannya itu hilang, tidak ada gitu kan. Contohnya di sini ada kuda, mal, anak kuda gitu, kuda yang masih kecil itu disebutnya mangaji, mangaji. Nah, terus kalau sapi, so, itu anak sapi itu disebutnya songaji. Lalu di sini G, anjing, anak anjing itu disebutnya gangaji. Jadi di sini sama-sama mal, so, G ini untuk menyebut yang masih kecil, hewan yang masih kecil itu ditambahkan aji, ada ing ya, ing aji. Ini realnya hilang gitu. Di sini ditambahkan iyang, ditambahkan iyang gitu kan. Jadi mangaji, songaji, kangaji. Nah, tetapi dueji di sini anak babi apa gitu kan dalam bahasa Korea ternyata tidak ada bahasanya secara khusus gitu ya, hanya dueji saja gitu kan. Tadi ya, yang dewasa atau yang masih anak-anak disebutnya dueji gitu kan. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat, nah ini yang kekosongan ini, jadi anak babi itu bahasa Korea apa nih gitu kan? Yang lainnya ada nih hewan lainnya, tapi kalau dueji kenapa tidak ada gitu kan? Kekosongan ini itu disebut dengan oh hijang binjari. Jadi dalam suatu medan leksikal ada satu hal yang kosong gitu kan, yang dia tidak ada dalam suatu bahasa tersebut gitu kan. Nah, di sini khususnya untuk dueji sebenarnya dahulunya ini di awal, sebenarnya awalnya itu adalah do ditambahkan aji, lalu berubah menjadi dueji gitu kan. Nah, karena sudah digabung seperti ini gitu, maka dalam bahasa Korea modern sekarang itu dia ya udah artinya dueji saja gitu, tidak ada kosakata khusus untuk menyebutkan anak anak babi gitu, babi yang masih kecil. Nah, karena tadi ada lexical gap atau kekosongan leksikal, bahasa itu mereka mempunyai sistem gitu kan untuk mengisi kekosongan tersebut gitu. Contohnya di sini adalah kosakata mengenai hari dalam Goyo atau bahasa asli bahasa Korea, geje 2 hari yang lalu, oje kemarin, oner hari ini, di sini kosong, more hari setelah esok, 2 hari setelah esok ya. Lalu gelki itu berarti ya apa namanya 3 hari setelah hari ini ya gitu kan. Itu. Nah di sini yang menyebutkan besok ya berarti ini kan 2 hari, ini 3 hari gitu kan. Sehari setelah hari ini yang artinya besok itu dia kosong gitu dalam goyo bahasa Korea gitu. Maka untuk mengisi kekosongan ini itu mengambil dari hancha. Jadi hancur dimasukkan ke sini sehingga paketan ini, paket Ohwijang ini itu lengkap gitu kan. Nah, tapi maka itu dari sini yang beda itu ini gitu, nail gitu kan. Itu dia bukan goyo tetapi hanca gitu. Nah, itu artinya yang depan gitu kan. Il-nya itu artinya hari. Nah, ini disebut dengan binjari cheugi, mengisi kekosongan leksikal gap. Nah, contohnya lagi di sini ada yang ini tuh dia bahasa asli bahasa Korea ya, goyo. Jadi palgang norang corok parang. Nah, sedangkan di sini ada juhuang, ada namsek. Ini dia berasal dari bahasa Mandarin gitu kan. Jadi yang
Palgang, Norang dan lain-lain ini bahasa bahasa Korea asli gitu, tetapi untuk mengisi bahasa lainnya itu meminjam bahasa Mandarin gitu. Lalu Bora ini itu meminjam dari bahasa Mongolia gitu kan. Nah, bahasa Mongol gitu. Nah, jadi untuk mengisi kekosongan ini ada kalanya satu bahasa itu meminjam bahasa lain gitu untuk mengisi kekosongan tersebut. Nah, ini ada hubungannya dengan tadi genjang atau conceptual field. Jadi yang seperti yang saya bilang tadi, secara konsep itu ada gitu. Jadi kita tahu ada warna tersebut. Hanya mungkin dalam bahasa kita penyebutannya itu tidak ada gitu. Sehingga untuk menyebut hal tersebut terkadang kita mengambil dari bahasa lainnya gitu. Atau kalau dalam bahasa Indonesia seperti yang biru tua, biru muda gitu kan, biru aja gitu kan. Nah itu kan sebenarnya biru tua, biru muda itu secara konsep ada, tapi kosakatanya nggak ada. Gitu. Tetapi akhirnya dibentuk kata baru dengan menggunakan kata tua dan muda. Nah ini dengan meminjam bahasa lain ya. Gitu kan. Kalau tadi itu dengan meminjam hanca yang tadi nail itu, yang ini dia meminjam hanca juga gitu kan. Meminjam hanca juga, ada juga yang meminjam dari Bora ini ada yang dia meminjam dari bahasa Mongol. Bora. Nah, contohnya lagi ada yang dia untuk mengisi lexical gap ini dia menggunakan kata-kata yang memang sudah ada gitu kan. Jadi contohnya di sini adalah nui. Nui ini artinya saudara perempuan gitu kan. Dalam bahasa Korea karena yang atas dan bawah itu dia saudara perempuan yang lebih tua, lebih muda itu dibedakan, maka harusnya katanya itu ada dua gitu kan. Jadi di sini kan ada Nuna ya. Nuna itu dia kakak perempuan gitu kan. Kakak perempuan untuk laki-laki. Kosakata itu memang sudah ada gitu. Tetapi kosakata untuk adik perempuan bagi laki-laki itu belum ada gitu kan. Nah, jadi awalnya ini itu kosong gitu. Nah, untuk mengisi kekosongan ini akhirnya kata nui ini akhirnya udahlah dipakai buat ini aja gitu kan. Jadi sebenarnya nui yang awalnya itu artinya saudara perempuan aja gitu secara umum entah dia kakak atau adik bisa juga bermakna saudara adik perempuan gitu kan. Nah, jadi yang ini dipinjam ke sini. Gitu. Oke, nah jadi tadi ada konsep leksikal gap, kekosongan leksikal dan diisi dengan kosakata yang lain gitu. Jadi untuk melengkapi medan makna tersebut. Nah, jadi medan makna itu memang kadang konsepnya harus lengkap gitu. Jadi biar lengkap entah meminjam dari bahasa lain atau dari bahasa yang sudah ada. Oke. Baik, ini materi kita pada pertemuan keempat gitu. Jadi terkait medan makna atau imijang. Jadi konsep dasarnya seperti apa. Lalu tadi teori geolog imijang. Dan yang terakhir tadi kita membahas tentang hubungan antara imijang, medan makna dengan budaya. Jadi semoga bermanfaat gitu kan. Ya, krom ibun soben maci kesemnita. Sudah sesemnita.